Dia ketinggian di berapa nih? Oh, tiba-tiba jatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali seperti biasa teman-teman di channel Heri Lelono, kumpulan drone murah. Nah, kali ini drone GPS murah karena harganya mungkin kalau baru tergantung lah ya. Kebetulan saya belinya second. Nah, harganya juga cukup lumayan murah. Kalau teman-teman pengen tahu harganya bisa lihat di deskripsi ya. Ini adalah drone P21 ya. Jadi saya beli itu tanpa dus, tapi sudah ada tasnya seperti ini. Tasnya nggak terlalu gede ya, kecil. Simple, tapi ini udah muat drone yang ukurannya besar, ada remote, ada baterai, semua ada di sini. Tapi tasnya kecil banget ya. Oke, ini yang didapatkan waktu saya beli ya. Nah, ini drone-nya, drone V21. Kemudian ini remote-nya dan ini baterainya. Versi baterainya satu baterai ya. Kemudian juga ada perlengkapan. Perlengkapannya ini ada manual book, lecek sih, namanya juga second ya. Ada seperti ini, walaupun lecek tapi masih bermanfaat lah ya. Oke, dan juga ada sensor anti nabraknya. Nah, dusnya udah lecek juga, tapi nggak apa-apa, yang penting ini masih berfungsi ya. Nah, kita coba langsung cek hari ini kondisinya dan kemampuan terbangnya kira-kira masih normal atau tidak lah ya. Untuk drone-nya, nah cukup lumayan besar. Dan teman-teman perlu tahu, drone ini sudah dilengkapi dengan gimbal 3 axis ya. Jadi sudah bisa kiri kanan ya, stabil. Sudah ada gimbalnya. Nah, kita bahas dulu. Ini kita copot dulu ya. Oke, ini untuk sensor anti nabraknya, copot dan kita coba pasang. Oke, seperti ini. Ini ada soketnya, tinggal dicolokin aja. Ya. Oke. Sudah terpasang. Terus dinamo sudah brushless tentunya ya. Kemudian ini saya copot untuk kameranya. Nah, ini dia. Dia sudah gimbal teman-teman. Nah, tuh dia ya. Oke, kemudian untuk di untuk di bagian bawahnya sudah ada kamera untuk optical flow. Jadi dia sudah ada GPS, juga ada optical flow. Jadi bisa diterbangkan dengan versi optical atau GPS ya. Oke, cuma ada satu catatan yang menurut saya agak sedikit kurang mengenakan. Nah, ini baling-balingnya di lengan bawah kanan. Ini kayaknya bekas crash ya, ini patah tuh patah ya. Nah, kayak ini yang aslinya seperti ini yang patah, udah patah ya. Dan hari ini saya coba bawa baling-baling cadangan KS66. Saya coba di rumah, ukurannya sama. Nanti kalau misalkan dia terbangin bermasalah, nggak stabil, saya coba ganti dengan baling-balingnya ya, dengan drone KS66. Oke, kita coba terbangin ya. Oke, sebentar. Ini baterainya cukup lumayan besar. Kalau di sini 3800 mAh ya, sekitar 3 jaman pada saat ngecasnya ya. Oke, mudah-mudahan baterainya sih masih aman sih, nggak kembung nggak apa ya. Oke, masih aman. Kita coba langsung nyalakan. Ini dia. Sebentar, tekannya agak lama responnya. Oke, ini bergerak sensor anti nabraknya dan ini gimbalnya teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, terus remote-nya seperti ini, kita nyalakan. Nah, sebentar. Dan sebelum saya terbangkan dengan versi GPS, saya coba terbangkan dulu versi non GPS ya. Saya matikan dulu ininya nih. Nah, GPS off ya. Jadi saya coba terbangin. Saya tujuannya pengen tahu kalau misalkan baling-baling ini dipakai tetap kira-kira terbangnya seperti apa ya. Kalau GPS pasti dia ngelok ya, pasti dia aman. Walaupun sebetulnya kurang bagus juga ya. Nah, kita coba terbangin tanpa GPS ya. Nah, ini gimbalnya lihat teman. Oke, kayak kepala apa ya? Kepala
soang ya, dia tetap stabil ya teman-teman. Oke, itu artinya kibalnya berfungsi dengan baik. Yuk kita coba terbangin, tapi arming dulu. Arming, oke, matiin ya. Lokasinya agak susah ya, karena ini masih musim hujan, jadi saya cari lokasi itu agak susah karena banjir ya teman-teman. Oke, kita coba speednya ini. Oke, speed 2 ya. Coba kita langsung take off, tekan 2 kali. Oke, up. Oke, ini terbang menggunakan optical flow ya teman-teman. Agak sedikit susah dikendalin. Ini miring ke kanan terus ya teman-teman. Tambah speednya. Oke, tambah speed 3. Ini tuas saya pegang dan tekan ke kiri ya, karena kalau saya lepas tuasnya, ini saya lepas tuas kanan, dia akan bergerak terus bergeser ke arah kanan ya. Oke, saya tarik lagi. Oke, kita tahan, coba tahan. Oke, aman lah ya. Oke, agak-agak bergeser ke kanan sih ya. Mungkin lebih baik saya ganti aja baling-balingnya supaya dia lebih stabil ya teman-teman. Coba auto landing, hati-hati. Auto landing saya tangkap, mantap. Kita coba ganti aja baling-balingnya, karena walaupun bagaimanapun tadi dia nggak stabil ya, dia agak bergeser terus ke sebelah kanan karena pengaruh baling-baling ini ya. Oke, yuk kita ganti ya. Nah, langsung dimatikan aja ya drone-nya. Saya matikan dulu. Oke, kita ganti baling-baling hari ini kayaknya. Fokus ganti baling-baling dan tes terbangnya aja ya. Secara singkat nih, remote udah saya matiin, drone sudah saya matiin. Kita coba bongkar dulu baling-balingnya. Saya udah siapin obengnya. Oke, ini ya teman-teman, tuh kalau dilihat ukurannya sama, nggak jauh beda ya, walaupun desainnya agak sedikit ya sama lah ya. Mudah-mudahan aman, dan ketebalannya juga antara KS66 dengan ini, kalau saya lihat malah lebih tebalan KS66 ya. Kita coba ganti aja langsung. Kita copot dulu ya. Nah, semuanya kita copot. Bismillah ya. Kita coba. Ya, obengnya nggak ini ya, kayaknya nggak agak tumpul ya. Oke teman-teman, bisa lihat obengnya agak tumpul dan ini nggak masuk teman-teman. Ya, wah salah bawa obeng ya. Oke, kayaknya sih ini nggak bisa dipaksain teman-teman ya, karena obeng yang saya bawa ini sudah tumpul dan dia nggak masuk ke dalam ini ya, ke titik ini. Kalau dipaksakan takutnya malah dia dol, jadi ya nggak bisa diganti ya. Saya harus ganti obengnya dulu. Kebetulan di paket pembelian nggak ada obengnya, dan ini saya pakai obeng lama, ternyata obengnya sudah tumpul. Waduh. Oke, jadi daripada beresiko ya, karena kalau saya paksakan ini nanti malah dol murni ya, lebih baik nggak usah diganti dulu. Ya sudah, kita coba terbangin. Kita tes fitur hasil kamera, fitur GPS-nya dan hasil kameranya ya. Oke, mungkin di lain kali saya coba ganti, atau di rumah nanti saya coba ganti obengnya dan ganti flovernya ya, atau ini ya, baling-balingnya ya. Yuk kita terbangin lagi aja ya teman-teman. Sorry. Nih sebetulnya udah saya bawa ya, udah saya siapin tuh untuk ganti baling-baling, tapi ternyata obengnya tumpul, jadi nggak bisa ya. Ya terpaksa mungkin di rumah aja, daripada dipaksakan juga nanti bahaya. Yuk kita coba terbangin lagi. Ya, saya nyalain lagi drone-nya. Oke. Nah, ini taruh dulu sini. Remote-nya saya coba nyalain. Oke, sambil kita tunggu, karena drone ini nggak perlu kalibrasi horizontal atau vertikal ya teman-teman, tinggal terbangin aja.
Nanti saya coba lokasinya cari yang agak amanan dikit ya teman-teman. Yuk kita tunggu sebentar ya. Oke, drone sudah saya hidupkan, remote sudah saya hidupkan. Coba kita cek wifi nya. AE8 drone 44 FDC 7 ya. Aplikasinya LW Pro. Nah ini sudah terkoneksi. Kita cek gimbalnya. Oke, kita langsung terbangin ya. Di remote ini 19 untuk GPS nya ya. Kita langsung take off. Oke, saya agak turun sedikit. Nah, oh ada sensornya ternyata. Itu bunyi itu sensornya aktif ya. Jadi kalau dia ada rintangan dia langsung bunyi teman-teman. Wih, agak ngeri juga ya. Sensornya ternyata sensitif juga teman-teman. Oke, kita lihat hasil kameranya. Saya naikkan supaya sensornya nggak aktif ya, supaya aman dari rintangan. Nah ini dia untuk hasil kameranya. Oke, termasuk lumayan bening ya. Coba kameranya saya turunkan. Oke, saya majuin sedikit. Saya coba shoot ke sini. Wow, keren. P21 ini hasil kameranya teman-teman. Wow, keren. Serius, bening. Saya turunkan kameranya. Nah, ini dia. Oke. Saya naikkan. Wow. Untuk hasil kameranya serius ini keren abis ya, termasuk bening dan gimbalnya stabil, serius stabil. Oke, tuh walaupun dia baling-balingnya tadi ada 2 di bagian kanan itu agak sedikit patah, tapi karena dia sudah menggunakan fitur GPS jadi agak sedikit ngelok lah ya, nggak terlalu pengaruh banget ya pada saat terbang. Mungkin kalau diterbangkan menggunakan optical flow itu agak sedikit lain cerita ya. Oke, kita coba belusukan. Nah ini dia hasil kamera teman-teman, drone P21. Wow, mantul euy. Serius keren. Dia sudah ada sensor anti nabraknya. Kemarin yang saya punya DJI Mini 2 belum ada ya. Ini udah ada sensor anti nabraknya. Harganya juga lumayan masih murah. Oke, dan kameranya lumayan bening ternyata. Keren. Ya, saya coba geser. Oh, pada saat geser ternyata agak sedikit putus-putus ya teman-teman. Pada saat saya putar, ini hasil kameranya agak saya putar, agak sedikit tersendat-sendat ya. Oke, no ya. Tapi kalau dia hanya maju aja sih aman. Wos, keren. Ya, kita coba langsung RTH aja. RTH. Oh, langsung tekan RTH, langsung dia RTH langsung ya. Sip. Dia ketinggian di berapa nih? Oh, tiba-tiba jatuh. Oke, jatuh drone. Collab. Kesimpulannya hari ini drone P21 sebetulnya saya awalnya sudah puas banget ya, karena GPS-nya betul-betul ngelok, hasil kameranya juga keren banget, karena gimbalnya stabil banget. Nah, walaupun agak sedikit pada saat saya bergeser memutar dia agak sedikit tersendat-sendat, tapi secara keseluruhan saya sudah puas banget. Tapi tiba-tiba pada saat drone RTH tiba-tiba dia bingung ngedrop langsung turun. Nah, itu masalahnya, dan sampai hari ini saya belum tahu, karena pernah dulu di F5 pun sama, terbang tiba-tiba dia ngedrop jatuh ya, itu pernah juga. Nah ini pun kasusnya sama, ada kemungkinan mungkin baterainya yang ngedrop, atau baterai yang sudah agak bermasalah, atau baling-baling, atau pengaruh sensor. Saya kurang paham teman-teman, mungkin teman-teman bisa menginformasikan atau sharing bareng ya, kira-kira masalahnya apa. Oke, drone P21 ya memuaskan tapi sedikit juga mengecewakan lah ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.